Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel Akice. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mata kuliah asesmen. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hurun In Ikhwatika Fitri. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 jurusan Informatika di Universitas Hamzanwadi. Nah, materi atau mata kuliah yang saya ambil yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, yakni di topik 2. Nah, topik 2 ini membahas mengenai asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Oke, saya menggunakan alur Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan alur Merdeka. Ya, ada M, E, R, D, E, K, A. Nah, apa sih masing-masing huruf-huruf tersebut? Apa yang dimaksud dengan alur Merdeka? Oke, yang pertama itu ada huruf M, yaitu mulai dari diri, yaitu melakukan refleksi melalui pertanyaan pemantik. Jadi di modul asesmen di topik 2 tersebut ada pertanyaan mengenai ketika kami atau saya duduk di bangku sekolah, apakah asesmen itu hanya dilakukan setelah selesai pembelajaran? Nah, setelah saya merefleksikan dan kembali mengingat ketika saya bersekolah dulu, asesmen itu hanya dilakukan setelah selesai pembelajaran saja. Tidak ada asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran, yang dimana di kurikulum Merdeka ini kan namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, ketika saya bersekolah dulu tidak ada istilah asesmen awal tersebut. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah guru memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan refleksi? Nah, ketika saya bersekolah dulu, saya sebagai seorang peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai, guru keluar kelas, siswa juga keluar kelas. Jadinya tidak ada proses refleksi tersebut di sana. Guru tidak menanyakan bagaimana refleksi pembelajaran di hari ini seperti yang kita lakukan di kurikulum Merdeka ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada huruf E, yaitu eksplorasi konsep. Nah, di sini kita menguraikan materi. Nah, sejumlah informasi tersebut terkait topik dari pembelajaran. Nah, di sini saya mengutip dari modul asesmen 1, yaitu di topik kedua. Nah, di sini ada video di YouTube. Nah, sumbernya sudah saya cantumkan di sana, ada sumbernya. Di sana mengatakan bahwa asesmen itu ternyata sebagai understanding evidence. Artinya asesmen itu merupakan sebuah bukti dari pembelajaran. Nah, apa sih maksudnya? Oke, jadi maksudnya itu berdasarkan video itu saya ambil beberapa kesimpulan di sana ya. Nah, kesimpulannya itu asesmen ternyata bukan hanya sekedar laporan nilai atau hasil belajar, tetapi merupakan proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen itu digunakan sebagai alat pemantau yang memberikan umpan balik kepada guru, peserta didik, dan orang tua sehingga dapat membantu memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen juga berfungsi untuk memecahkan masalah, memantau kemajuan peserta didik, serta mendukung mereka sesuai dengan kemampuan dan perkembangannya. Nah, yang terakhir yang saya dapatkan dari video tadi yang ada di modul asesmen 2 tersebut, yaitu asesmen ini ternyata tidak hanya mengevaluasi peserta didik saja, tetapi juga pembelajaran agar kualitas pembelajaran tersebut semakin meningkat. Oke, selanjutnya kita beralih ke R, yaitu ruang kolaborasi. Jadi di ruang kolaborasi ini saya bersama kelompok itu melakukan diskusi, ya, melakukan diskusi mengenai topik pembahasan dari topik 2 ini. Oke, nah di sini
kita membahas mengenai merancang sebuah asesmen. Di sini kita diberikan kesempatan untuk menyusun asesmen, baik itu asesmen awal, asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, yang saya rancang yaitu saya membuat sebuah media yang namanya rumah refleksi. Nah, rumah refleksi ini merupakan asesmen juga, tetapi termasuk ke dalam asesmen apa? Apakah asesmen diagnostik atau asesmen awal, atau asesmen formatif, atau asesmen sumatif? Oke, jadi rumah refleksi ini merupakan salah satu bagian dari asesmen formatif karena dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung di pertemuan hari itu. Nah, fungsinya refleksi ini apa? Jadi refleksi ini digunakan untuk sebagai bahan atau acuan guru untuk membuat atau merancang perangkat pembelajaran. Jadi direfleksi nih pertemuan hari ini, kita tanyakan kepada siswa bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menarik atau ada masukan dan lain-lain. Di situ sudah kita siapkan beberapa pertanyaan untuk peserta didik itu melakukan refleksi. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan hasil dari jawaban-jawaban peserta didik itu. Nah, yang saya dapatkan itu adalah peserta didik lebih banyak mengatakan atau menulis di refleksi itu bahwa mereka menyukai pembelajaran sambil bermain. Nah, oleh sebab itu untuk pertemuan selanjutnya jadinya saya membuat modul atau perangkat pembelajaran yang sambil bermain. Jadi saya selip-selipkan di sana itu ada permainan, tetapi permainan sambil belajar. Nah, itu maksudnya fungsinya dari refleksi itu sebagai asesmen formatif juga. Begitu. Bukan hanya berbentuk nilai, tetapi bisa digunakan untuk merancang sebuah perangkat pembelajaran di pertemuan selanjutnya dan untuk mengevaluasi pertemuan pembelajaran di hari itu. Nah, di situ ini saya merancang membuat sebuah rumah refleksi ini, yaitu di ruang kolaborasi. Kemudian, nah ini namanya rumah refleksi ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke demonstrasi kontekstual. Nah, jadi dari rancangan saya tadi yang saya buat rumah refleksi itu, saya berkumpul bersama rekan-rekan sejawat untuk mendiskusikan. Di sini ada demonstrasi kontekstual. Saya mempresentasikan kepada rekan-rekan, ini loh yang saya sudah rancang, yang sudah saya buat. Nah, di situ saya menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai rumah refleksi yang sudah saya rancang ini. Oke, selanjutnya next, alur yang selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman ya. Jadi di elaborasi pemahaman ini saya berikan kesempatan ke rekan-rekan saya untuk bertanya dan untuk memberikan umpan balik mengenai asesmen yang saya buat tersebut atau rumah refleksi yang saya buat tersebut, serta penggunaannya jika nantinya saya gunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, disitulah proses diskusi, kemudian ada masukan dari teman, kemudian dari sana saya bisa mengelaborasi pemahaman saya dan pemahaman rekan-rekan saya untuk nanti saya tarik kesimpulan sebelum saya implementasikan di kelas. Nah, kemudian selanjutnya, nah yang K ini artinya koneksi antar materi. Nah, kita menghubungkan mata kuliah yang lain. Oke. Nah, di sini saya membuat sebuah mind map. Di sini saya mengkaitkannya dengan mata kuliah kurikulum. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan prosesnya dia itu alur mundur UPD. Jadi, kita melakukan asesmen dulu, kemudian kita merancang pembelajaran. Nah,
Setelah merancang pembelajaran, kita terapkan di peserta didik, kemudian peserta didik memberikan refleksi, kemudian hasil refleksi itu kita gunakan untuk merancang pembelajaran lagi. Nah, itu terus menerus kita lakukan. Jadi asesmen itu terus menerus begitu dilakukan. Nah, di sini jenis-jenis asesmen itu ada 3, yaitu diagnostik, yaitu asesmen awal untuk mengetahui latar belakang dari peserta didik. Kemudian ada yang namanya asesmen formatif, yaitu dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif, yaitu asesmen yang menilai keseluruhan pembelajaran. Oke, nah yang selanjutnya yang terakhir yaitu aksi nyata, dimana di dalam aksi nyata ini saya mengimplementasikan rumah refleksi ini ketika mengajar di kelas. Nah, ini contohnya saya melakukan refleksi di peserta didik. Saya membuat rumah refleksi tersebut, kemudian saya terapkan di peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu menuliskan refleksi mereka di sticky note, lalu mereka tempel di rumah refleksi mereka masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Di situ saya sudah berikan ada warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna biru agar lebih menarik untuk peserta didik. Oke. Jadi kesimpulannya yang saya bisa dapatkan di topik 2 mata kuliah asesmen 1 ini, yaitu ada perubahan paradigma dari seorang guru gitu. Dimana dulunya itu guru melakukan asesmen hanya untuk menilai hasil akhir belajar dari peserta didik, tetapi sekarang guru itu melakukan asesmen termasuk refleksi yang tadi untuk merancang sebuah pembelajaran. Oke, sekian dulu materi saya kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.